Bayangkan saja, bagaimana jadinya jika beberapa keping tanah liat yang telah hancur dari ribuan tahun lalu tiba-tiba mulai mengungkapkan hal-hal yang bisa mengguncang seluruh sejarah umat manusia. Itulah tepatnya klaim yang belakangan ini ramai diperbincangkan. Dikatakan bahwa kecerdasan buatan berhasil menghubungkan dan membaca bagian-bagian dari tablet Sumeria kuno yang selama lebih dari 100 tahun tidak pernah bisa dipahami secara utuh oleh siapapun. Tablet-tablet misterius ini adalah yang sama ditemukan di reruntuhan Mesopotamia kuno. Banyak di antaranya dalam keadaan hancur, banyak yang tidak lengkap dan sebagian bahkan bertahun-tahun hanya tersimpan berdebu di gudang-gudang museum. Namun pada tahun 2025, model penerjemahan berbasis kecerdasan buatan mulai menghubungkan ribuan pecahan yang berserakan itu menjadi satu kesatuan. Apa yang muncul dari proses ini membuat banyak orang terkejut. Ada yang berpendapat bahwa ini tidak lebih dari sekadar mitos-mitos kuno, sementara yang lain menyebut tulisan-tulisan ini mengandung rujukan tentang asal-usul manusia, para dewa, teknologi yang penuh misteri, dan rahasia yang mungkin memang tidak pernah dimaksudkan untuk diketahui oleh dunia. Namun pertanyaan terbesar tetaplah ini. Apa sebenarnya yang ditemukan oleh kecerdasan buatan hingga mampu menghidupkan kembali salah satu perdebatan paling kontroversial dalam sejarah? Sebelum kita menelusuri hal itu lebih jauh, pastikan kamu sudah berlangganan ke channel ini. Ribuan tahun silam, ketika sebagian besar wilayah di dunia bahkan belum memiliki sistem tulisan yang memadai, bangsa Sumeria yang tinggal di Mesopotamia sudah rajin mencatat berbagai informasi di atas tablet tanah liat. Seiring berjalannya waktu, ribuan tablet tersebut terkubur di dalam tanah dan tersembunyi dari dunia selama berabad-abad. Kemudian para arkeolog menemukan tablet-tablet misterius ini di reruntuhan kota-kota kuno Eridu dan Nippur. Awalnya orang-orang mengira isinya hanyalah kisah-kisah keagamaan lama atau catatan tentang para raja. Namun lambat laun menjadi jelas bahwa ceritanya mungkin jauh lebih besar dari itu. Masalahnya, tablet-tablet ini ditulis dalam bentuk tulisan kuno, salah satu sistem penulisan tertua yang pernah ada di dunia. Membacanya sangatlah tidak mudah. Simbol yang sama bisa memiliki makna berbeda di tempat yang berlainan. Banyak kata yang tidak memiliki padanan langsung dalam bahasa-bahasa modern. Belum lagi, sejumlah besar tablet ditemukan dalam kondisi pecah. Ada yang kehilangan setengah baris, ada pula yang seluruh bagiannya sudah hancur tak tersisa. Banyak catatan seperti ini yang tersimpan bertahun-tahun di ruang penyimpanan museum. Sebagian diberi label yang keliru, sementara yang lain dianggap tidak cukup penting untuk dikaji secara mendalam. Para cendekiawan menghabiskan seluruh hidup mereka berusaha memahami tulisan-tulisan tersebut. Namun tantangan terbesar mereka adalah bahwa mereka hanya bisa melihat potongan-potongan kecil saja. Tidak ada seorang pun yang memiliki gambaran lengkapnya. Kemudian pada tahun 2025, keadaan mulai berubah. Model terjemahan berbasis kecerdasan buatan bermunculan yang telah dilatih menggunakan ribuan teks Sumeria, Akkadia, dan Babilonia. Kecerdasan buatan ini tidak sekadar menerjemahkan kata per kata. Ia mengenali pola, memprediksi simbol yang hilang, dan menghubungkan catatan dari berbagai peradaban yang berbeda. Di mana para peneliti manusia hanya melihat serpihan-serpihan yang berserakan, kecerdasan buatan mulai menemukan keterkaitan tersembunyi di antara semuanya. Ketika kecerdasan buatan mulai menghubungkan ribuan kepingan tablet Sumeria yang tercerai-berai itu, sesuatu muncul ke permukaan dan membuat banyak orang terkejut. Selama berabad-abad, orang-orang percaya bahwa manusia hanya diciptakan satu kali saja. Baik dalam kisah-kisah kuno maupun dalam tradisi keagamaan, asal-usul manusia biasanya digambarkan sebagai sebuah peristiwa tunggal. Namun tablet-tablet ini tampaknya menyampaikan cerita yang berbeda. Dalam proses analisis oleh kecerdasan buatan, ditemukan sejumlah teks yang menggunakan istilah berbeda-beda untuk menyebut manusia. Sekilas, hal ini mungkin terasa wajar, tetapi ketika istilah-istilah tersebut dibandingkan dengan catatan lainnya, sebuah pola yang aneh mulai terlihat. Seolah-olah tidak semua manusia dipandang dengan cara yang sama. Beberapa kelompok digambarkan secara berbeda, dan peran mereka pun tidak serupa. Di beberapa bagian, ditemukan frasa yang kurang lebih diterjemahkan sebagai kehidupan yang bekerja. Di bagian lain, terdapat rujukan pada tanah liat, cahaya redup. Frasa misterius lainnya ditafsirkan sebagai mereka yang tidak berkembang biak. Para ahli pada awalnya menganggap ungkapan-ungkapan ini sebagai bahasa puitis semata. Namun ketika AI menemukan pola kemunculannya yang berulang di berbagai tablet yang berbeda, situasinya mulai terlihat sedikit berbeda.
Sebagian peneliti berpendapat bahwa deskripsi-deskripsi ini mungkin merujuk pada kelompok manusia awal yang diciptakan untuk tujuan tertentu. Jika penafsiran ini benar, hal itu mengisyaratkan bahwa sebagian manusia paling awal memang dirancang khusus hanya untuk bekerja. Mereka tidak dimaksudkan untuk membentuk populasi yang permanen, melainkan lebih difungsikan seperti tenaga kerja yang bersifat sementara. Yang lebih menarik lagi, beberapa teks menyebutkan adanya kelompok-kelompok yang kemudian lenyap begitu saja, seolah-olah ada versi-versi tertentu yang tidak berhasil, mereka digantikan, disingkirkan, atau versi-versi baru diciptakan untuk menggantikan posisi mereka. Penciptaan manusia di sini digambarkan bukan sebagai peristiwa tunggal, melainkan sebagai sebuah proses yang berlangsung melalui berbagai tahapan. Jika penafsiran atas tablet-tablet ini benar adanya, maka seluruh gambaran yang kita kenal pun akan berubah sepenuhnya. Manusia tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan mencapai bentuk akhirnya setelah melalui banyak percobaan dan perubahan. Namun disinilah pertanyaan terbesar itu muncul. Jika berbagai jenis manusia memang diciptakan, mengapa hal itu perlu dilakukan? Dan pertanyaan itu kemudian memunculkan pertanyaan lain. Mengapa sejak awal manusia-manusia yang berbeda-beda itu perlu diciptakan? Inilah yang disebut klasifikasi pertama umat manusia. Saat AI terus menghubungkan semakin banyak kepingan dari tablet-tablet Sumeria, sebuah pola baru yang sangat menarik mulai terlihat. Tampaknya teks-teks kuno ini tidak memandang manusia sebagai satu kelompok tunggal. Sebaliknya, mereka menggambarkan manusia sebagai makhluk yang terbagi ke dalam berbagai kategori yang berbeda. Inilah mengapa banyak tablet menggunakan nama dan istilah yang beragam untuk menyebut manusia. Di antara semuanya, dua istilah mendapat perhatian paling besar, yaitu Lulu dan Sagiga. Selama waktu yang lama, para ahli menganggap keduanya sebagai kata umum yang dipakai untuk menyebut manusia. Namun ketika AI membandingkan konteks penggunaannya di berbagai tablet yang berbeda, sejumlah perbedaan yang cukup menarik mulai tampak ke permukaan. Istilah Lulu tampaknya digunakan di banyak tempat untuk menyebut manusia biasa, sementara Sagiga diterjemahkan beberapa tahun lalu oleh sejumlah cendekiawan sebagai manusia berambut hitam. Pada awalnya, hal ini tidak terlalu menarik perhatian. Namun, ketika kecerdasan buatan menganalisis ratusan catatan sekaligus, istilah tersebut berulang kali muncul berdampingan dengan peran-peran tertentu. Beberapa teks menggambarkan orang-orang yang rajin bekerja, penurut, dan menyelesaikan tugas mereka tanpa pernah mengajukan pertanyaan. Sejumlah peneliti mengaitkan gambaran ini dengan konsep pekerja yang sepenuhnya patuh. Detail paling menarik muncul dalam baris-baris yang menyebutkan orang-orang yang matanya tidak pernah mempertanyakan apapun. Banyak yang menganggap ini hanya sebuah ungkapan simbolis, namun ada pula yang meyakini bahwa ini bisa menggambarkan sekelompok orang yang benar-benar tunduk sepenuhnya. Mereka yang hanya menjalankan pekerjaan yang diberikan dan tidak pernah menggugat sistem yang ada. Prasasti-prasasti itu juga menyebutkan peran yang berbeda untuk kelompok yang berbeda pula. Ada kelompok yang dikaitkan dengan pekerjaan fisik dan pembangunan, ada yang mengemban tugas keagamaan, dan ada pula yang menangani urusan administratif. Lebih dari itu, beberapa teks bahkan tampaknya mengisyaratkan adanya perbedaan ciri fisik dan penampilan di antara mereka. Inilah mengapa sebagian peneliti mencoba menafsirkannya sebagai kategori manusia paling awal. Meski begitu, penafsiran-penafsiran ini masih terus diperdebatkan hingga hari ini, dan belum ada kesimpulan akhir yang dicapai. Namun satu hal sudah cukup jelas, prasasti-prasasti ini tidak menggambarkan manusia sebagai satu kelompok yang seragam. Sebaliknya, mereka menguraikan peran yang berbeda, identitas yang berbeda, serta jenis-jenis manusia yang berbeda. Eden. Apakah ini kawasan pabrik manusia yang pertama? Ketika kecerdasan buatan menghubungkan semakin banyak kepingan dari prasasti Sumeria, rujukan kepada sebuah tempat bernama Eden mulai muncul berulang kali. Banyak orang mungkin langsung teringat pada Taman Eden dalam kitab suci ketika mendengar nama ini. Namun teks-teks kuno tersebut menggambarkannya dengan cara yang agak berbeda. Di sini, tempat itu tidak sekadar digambarkan sebagai taman yang indah, melainkan lebih menyerupai sebuah kawasan kerja khusus. Menurut prasasti-prasasti itu, wilayah ini terletak di antara dua sungai. Itulah mengapa sejumlah peneliti menghubungkan tempat ini dengan dataran subur Mesopotamia. Namun detail yang paling menarik adalah bahwa beberapa teks menggambarkan lokasi ini sebagai kawasan tempat kelompok-kelompok manusia baru dipersiapkan, lalu diuji,
Beberapa catatan menjelaskan bahwa setelah suatu kelompok diciptakan, kelompok itu akan menjalani semacam ujian. Jika berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan, kelompok itu diberi nama dan dikirim untuk menjalankan peran tertentu. Namun tidak semua percobaan berjalan dengan baik. Sejumlah teks menyebutkan adanya kelompok-kelompok yang tidak memenuhi harapan. Disinilah beberapa detail yang membingungkan mulai muncul. Beberapa tulisan menggambarkan orang-orang yang dibawa pergi oleh aliran sungai atau dihanyutkan ke dalamnya. Teks lain menyebut kelompok-kelompok yang diarahkan menuju pegunungan, lalu hilang begitu saja dari catatan sejarah. Hingga hari ini, tidak ada yang benar-benar tahu apa makna di balik deskripsi-deskripsi tersebut. Mungkin saja itu hanya bahasa simbolis. Namun ketika kecerdasan buatan menghubungkan berbagai lempengan tanah liat yang berbeda, peristiwa-peristiwa ini terus muncul berulang kali. Karena itulah, sebagian peneliti mulai membahas apa yang disebut teori prototipe manusia. Menurut gagasan ini, teks-teks tersebut mungkin merujuk pada versi-versi manusia yang berbeda atau eksperimen-eksperimen awal. Ada yang berhasil, ada yang gagal, dan ada pula yang mungkin telah dihapus sepenuhnya dari sejarah. Meskipun belum ada bukti kuat untuk mendukung penafsiran ini, membaca catatan-catatan tersebut tetap memberikan kesan bahwa Eden bukan sekadar tempat tinggal biasa. Tempat itu tampaknya merupakan pusat dari sebuah tujuan yang lebih besar, di mana kelompok-kelompok baru diciptakan, diuji, lalu dikirim ke berbagai penjuru. Inilah saat ketika Enki disebut melakukan peningkatan pada manusia. Kisah tentang dugaan percobaan yang berlangsung di Eden ternyata belum berakhir di sini. Berdasarkan sejumlah penafsiran atas lempengan-lempengan Sumeria, kelompok manusia awal menghadapi satu masalah besar. Mereka mampu bekerja, tetapi tidak bisa menambah jumlah mereka sendiri. Setiap kelompok baru harus diciptakan kembali dari awal. Jika jumlah anggota suatu kelompok menjadi terlalu sedikit, kelompok itu pun harus dibuat ulang. Seluruh sistem ini mulai terasa lambat dan semakin sulit untuk dikelola. Beberapa teks memberikan petunjuk yang mengisyaratkan bahwa manusia-manusia awal ini mungkin memiliki batasan dalam hal reproduksi. Dengan kata lain, mereka tidak mampu menghasilkan individu baru yang serupa dengan diri mereka sendiri. Sebagian peneliti melihat hal ini sebagai semacam mekanisme pengendalian. Menurut mereka, jika segalanya memang dirancang untuk tetap terkendali, maka kemampuan untuk menambah jumlah populasi pun harus tetap berada di tangan mereka yang berkuasa. Namun, seiring berjalannya waktu, sistem ini tampaknya mulai kehilangan efektivitasnya. Lempengan-lempengan tanah liat itu tidak menjelaskan secara gamblang mengapa hal tersebut terjadi, namun beberapa bagian teks mengisyaratkan bahwa model-model yang lebih lama sudah tidak lagi mencukupi kebutuhan. Kebutuhan akan makhluk yang lebih cakap, lebih cerdas, dan lebih tahan lama pun semakin mendesak. Disinilah nama Enki mulai muncul dalam kisah ini. Dalam tradisi Sumeria, Enki dikenal sebagai dewa kebijaksanaan dan pengetahuan. Menurut sejumlah penafsiran terhadap teks-teks tersebut, Enki memutuskan untuk melakukan perubahan pada manusia. Para pembaca modern kerap membandingkan gagasan ini dengan modifikasi genetik, meskipun istilah tersebut sama sekali tidak ditemukan dalam lempengan-lempengan kuno itu. Meski begitu, teks-teks itu memang menggambarkan perubahan yang tampaknya meningkatkan kemampuan manusia secara signifikan. Manusia-manusia baru ini digambarkan jauh lebih cerdas dibandingkan generasi sebelumnya. Mereka bukan lagi sekadar pekerja yang hanya menjalankan perintah. Mereka mampu belajar, menyesuaikan diri dengan berbagai situasi, dan mempertahankan keberlangsungan hidup mereka sendiri. Yang paling penting, mereka kini memiliki kemampuan untuk bereproduksi. Ini berarti mereka tidak perlu lagi diciptakan berulang kali dari awal. Mereka bisa menambah jumlah populasi mereka secara mandiri. Jika penafsiran atas catatan-catatan ini memang benar, maka peristiwa ini merupakan titik balik terbesar dalam sejarah umat manusia. Untuk pertama kalinya, manusia mulai berkembang melampaui peran mereka sebagai tenaga kerja semata. Mereka tengah berevolusi menjadi sebuah spesies yang terus berkembang. Inilah momen yang mengubah arah keseluruhan kisah ini. Dan dari perubahan inilah muncul sosok yang dikenal dengan nama Adapa. Adapa, manusia pertama yang telah ditingkatkan kemampuannya. Setelah perubahan yang dilakukan oleh Enki, kisah-kisah Sumeria mulai menyebut seorang manusia yang berbeda dari semua yang lainnya. Namanya adalah Adapa. Dalam banyak teks kuno, Adapa tidak digambarkan sebagai manusia biasa, melainkan sebagai sebuah ciptaan istimewa.
Sebagian tulisan menyebutnya sebagai yang paling unggul di antara manusia, sementara tulisan lain melukiskannya sebagai sosok dengan kebijaksanaan yang luar biasa. Dikisahkan bahwa Adapa tidak diciptakan sekadar untuk bekerja atau mengikuti perintah. Ia memiliki kemampuan untuk berpikir, memahami, dan mengambil keputusan. Ia bisa berbicara, bernalar, bahkan memimpin orang lain. Itulah mengapa banyak orang memandangnya sebagai manusia pertama yang telah ditingkatkan kemampuannya. Menurut tradisi Sumeria, Enki menganugerahinya tingkat kebijaksanaan yang tidak dimiliki manusia pada umumnya. Namun ada satu hal menarik di sini. Adapa diberikan pengetahuan, tetapi bukan kebebasan sepenuhnya. Dengan kata lain, ia mampu memahami banyak hal, namun batasan-batasan tertentu tetap ada padanya. Itulah mengapa kisahnya dengan jelas mencerminkan pergulatan antara pengetahuan dan kebebasan. Kemudian tibalah suatu hari yang mengubah takdirnya selamanya. Menurut kisah-kisah itu, Adapa dipanggil menghadap Anu, Dewa Langit. Ini adalah peristiwa yang sangat luar biasa, karena dipanggil ke hadapan para dewa dianggap sebagai kehormatan besar bagi siapapun yang berdarah manusia. Ketika Adapa tiba, hidangan dan minuman yang berkaitan dengan keabadian diletakkan di hadapannya. Dikisahkan bahwa seandainya ia menerimanya, ia bisa saja memperoleh kehidupan yang tak berujung. Namun sebelum perjalanan itu dimulai, Enki telah memperingatkannya bahwa apapun yang terjadi, ia tidak boleh menyentuh makanan maupun minuman apapun di sana. Adapa mematuhi petunjuk dari penciptanya. Bahkan ketika keabadian ada tepat di depan matanya, ia menolaknya. Ia melakukan persis apa yang telah diperintahkan kepadanya, dan keputusan tunggal itu mengubah nasibnya, sekaligus nasib seluruh umat manusia. Kesempatan untuk hidup abadi pun berlalu begitu saja, dan kematian menjadi bagian permanen dari kehidupan manusia. Setelah kisah Adapa ini, titik balik besar lainnya muncul dalam lempeng-lempeng tanah liat Sumeria. Pergeseran ini bukan hanya menyangkut manusia, tetapi juga para dewa yang digambarkan dalam berbagai kisah sebagai pencipta umat manusia. Banyak catatan yang dihubungkan oleh kecerdasan buatan menunjukkan bahwa tidak semua dewa memiliki pandangan yang sama tentang masa depan manusia. Dua nama secara khusus muncul berulang kali, yaitu Enki dan Enlil. Menurut kisah-kisah ini, Enki melihat potensi besar dalam diri manusia. Ia percaya bahwa jika manusia diberi pengetahuan, mereka bisa belajar, berkembang, dan memperbaiki dunia mereka. Ia tidak ingin manusia tetap hanya menjadi pekerja atau pelayan semata. Mungkin itulah sebabnya ia kadang digambarkan sebagai sosok yang berpihak kepada umat manusia. Enlil, di sisi lain, tampaknya memiliki pandangan yang sangat berbeda. Baginya, hal terpenting adalah keteraturan. Ia berpendapat bahwa manusia seharusnya hanya menerima pengetahuan sebatas yang diperlukan untuk pekerjaan mereka. Jika mereka mendapatkan terlalu banyak kebebasan atau pengetahuan, mereka bisa menjadi sulit untuk dikendalikan. Karena itu, ia selalu condong untuk mempertahankan batasan-batasan yang ada. Disinilah pertentangan antara kebebasan dan ketaatan itu bermula. Di satu pihak, Enki ingin melihat manusia maju, sementara di pihak lain, Enlil ingin menjaga mereka tetap berada dalam batas yang telah ditentukan. Seiring berjalannya waktu, perbedaan pendapat ini berkembang menjadi perdebatan tentang masa depan umat manusia itu sendiri. Beberapa lempengan tanah liat mengisyaratkan bahwa kelompok-kelompok tertentu diajarkan ilmu pertanian. Mereka belajar cara menanam benih dan menumbuhkan tanaman pangan. Sebagian orang diajarkan seni menulis agar mereka bisa menyimpan pengetahuan dan berbagai catatan. Kelompok lainnya mempelajari cara mengolah logam, membuat peralatan, dan mengembangkan ilmu metalurgi. Namun pengetahuan ini tidak diberikan secara merata kepada semua orang. Sebagian menerima lebih banyak informasi, sementara yang lain dibatasi hanya pada tugas-tugas yang memang diharapkan dari mereka. Itulah mengapa banyak peneliti mengaitkan kisah-kisah ini dengan gagasan tentang perkembangan yang dikendalikan. Seolah-olah kemajuan manusia hanya diizinkan untuk berkembang hingga batas tertentu saja. Jika semua penafsiran ini benar, maka sejarah awal umat manusia bukan sekadar kisah tentang perkembangan dan kemajuan. Di balik itu semua, ada juga cerita tentang perebutan antara pengetahuan, kekuasaan, dan kendali. Dan seiring pertarungan ini terus membesar, sebuah keputusan besar pun muncul yang akan mengubah segalanya. Bencana akbar itu, apakah pernah ada upaya untuk melenyapkan umat manusia sepenuhnya?
Seiring populasi manusia yang terus bertambah dan pengetahuan mereka semakin luas, ketegangan di antara para dewa pun mulai meningkat. Berdasarkan kisah-kisah Sumeria, Enlil secara khusus merasa tidak senang dengan perkembangan ini. Banyak teks kuno menggambarkan dirinya sebagai penjaga ketertiban dan pengendali tatanan. Dalam pandangannya, manusia telah diciptakan untuk tujuan yang sudah ditentukan sejak awal. Namun kini segala sesuatunya mulai berubah. Manusia tidak lagi sekadar bekerja. Mereka belajar, berkembang, dan menjadi jauh lebih mandiri dari sebelumnya. Menurut berbagai kisah yang ada, jumlah populasi manusia mulai meningkat dengan sangat cepat. Kota-kota mulai bermunculan, pertanian terus meluas, dan tatanan masyarakat manusia menjadi jauh lebih terorganisir dibanding masa-masa sebelumnya. Sementara sebagian dewa memandang hal ini sebagai sebuah kemajuan, Enlil justru melihatnya sebagai ancaman serius. Konon ia percaya bahwa manusia telah melangkah melampaui batas-batas yang sejak awal telah ditetapkan untuk mereka. Disinilah kisah tentang banjir besar itu bermula. Banyak lempengan tanah liat Sumeria menggambarkan sebuah banjir dahsyat yang dimaksudkan untuk menghapus dunia ini. Sejumlah peneliti meyakini bahwa peristiwa tersebut disajikan sebagai upaya pengaturan ulang umat manusia, sebuah cara untuk memulai kembali keberadaan manusia dari nol. Menurut kisah-kisah itu, Enlil memutuskan bahwa manusia harus disingkirkan sepenuhnya dan tatanan yang ada harus dimulai dari awal lagi. Namun cerita ini tidak berhenti sampai di situ. Di sisi lain, Enki tetap berpihak pada umat manusia. Diceritakan bahwa ketika ia mengetahui tentang bencana yang akan datang, ia diam-diam menyampaikan peringatan kepada seorang manusia. Dalam catatan Sumeria, sosok ini dikenal dengan nama Zu Sudra. Dalam kisah-kisah Akkadia yang muncul belakangan, tokoh yang sama hadir dengan nama Utnapishtim. Banyak orang percaya bahwa kisah inilah yang kemudian menjadi fondasi bagi cerita Nabi Nuh dalam tradisi kitab suci. Menurut kisah-kisah yang ada, Enki memerintahkannya untuk membangun sebuah perahu besar. Ia memperingatkan bahwa banjir dahsyat akan segera datang, sesuatu yang akan menghancurkan segalanya. Karena itulah, ia harus melindungi keluarganya, sejumlah orang, serta hal-hal penting yang dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan kehidupan. Lalu tibalah hari itu. Hujan turun deras dari langit, sungai-sungai meluap, dan sebagian besar daratan tenggelam di bawah air. Menurut teks-teks Sumeria, peristiwa ini bukan sekadar bencana alam biasa, melainkan sebuah keputusan yang disengaja dengan tujuan menghapus keberadaan umat manusia. Namun berkat peringatan dari Enki, sebagian orang berhasil selamat. Ketika air akhirnya surut, dunia sudah tidak lagi sama seperti sebelumnya. Kota-kota lama telah lenyap dan sebuah babak baru pun siap untuk dimulai. Mereka yang berhasil bertahan menjadi awal dari generasi-generasi berikutnya. Itulah mengapa umat manusia tidak sepenuhnya punah dan kisahnya terus berlanjut ke depan. Misteri teknologi yang hilang. Setelah kisah tentang banjir besar itu, muncul misteri lain dalam lempeng-lempeng Sumeria. Dan boleh jadi inilah bagian paling kontroversial dari keseluruhan cerita ini. Sebagian hasil terjemahan yang dihubungkan dengan bantuan kecerdasan buatan memuat deskripsi yang tampak sangat berbeda dari mitos-mitos biasa. Di dalamnya disebutkan hal-hal yang seolah menggambarkan teknologi tingkat tinggi. Beberapa teks menyebut kendaraan yang mampu melintas di langit. Kendaraan-kendaraan itu digambarkan sebagai wahana bersayap yang terbuat dari kayu dan logam. Yang paling mengejutkan, sejumlah bagian teks menyatakan bahwa kendaraan tersebut tidak hanya bergerak dengan bantuan angin, melainkan digerakkan oleh sejenis api atau energi yang ada di dalamnya. Dari sudut pandang masa kini, sebagian orang mencoba menafsirkan gambaran-gambaran ini sebagai kendaraan terbang atau mesin canggih, meskipun belum ada bukti kuat yang mendukung gagasan tersebut. Dengan cara serupa, beberapa lempeng juga menyebutkan sebuah logam yang dimasukkan ke dalam wadah bersuhu tinggi. Penggambaran itu menyerupai sesuatu seperti logam dalam wujud cair. Di beberapa bagian, terdapat pula rujukan pada wadah panas dan struktur yang tampaknya berkaitan dengan penghasilan energi. Selama bertahun-tahun, bagian-bagian ini dianggap sekadar bahasa puitis semata. Namun ketika kecerdasan buatan menghubungkan berbagai catatan secara bersamaan, pola yang sama terus muncul berulang kali. Sejumlah teks juga menggambarkan cahaya yang sangat kuat dan membakar permukaan bumi. Satu bagian menyebutkan bahwa sebuah kota besar lenyap hanya dalam satu hari. Bagian lain menggambarkan pegunungan yang terbelah dan hancur berantakan. Karena hal inilah,
Sebagian orang mengaitkan kisah-kisah tersebut dengan konsep yang menyerupai senjata berenergi tinggi. Meski demikian, para sarjana arus utama masih memandangnya sebagai gambaran bencana alam atau peristiwa simbolis. Namun bagian yang paling menarik bukanlah teknologinya sendiri, melainkan bagaimana pengetahuan itu disebarkan. Catatan-catatan yang dihubungkan oleh kecerdasan buatan mengisyaratkan bahwa pengetahuan ini tidak dibagikan secara merata kepada seluruh manusia. Kelompok tertentu mendapatkan pengetahuan istimewa, sementara kelompok lain sama sekali dijauhkan darinya. Ada yang diajarkan tentang logam, ada yang mempelajari pertanian dan tulisan, sementara yang lainnya hanya terbatas pada pekerjaan kasar semata. Jika penafsiran ini benar, maka pengetahuan itu sendiri adalah sebuah bentuk kekuasaan. Mereka yang memiliki lebih banyak pengetahuan memperoleh tanggung jawab dan pengaruh yang lebih besar. Mereka yang dijauhkan dari pengetahuan itu tetap bergantung pada pihak lain. Inilah mengapa banyak peneliti percaya bahwa di dunia kuno, teknologi bukan hanya alat kemajuan, melainkan juga sebuah metode pengendalian. Apakah kelompok-kelompok manusia sengaja diciptakan untuk berbeda satu sama lain? Ketika kecerdasan buatan menghubungkan dan menganalisis berbagai tablet Sumeria secara bersama-sama, pola mengejutkan lainnya mulai tampak. Banyak teks tidak menggambarkan manusia sebagai satu kelompok tunggal. Sebaliknya, seolah-olah kelompok manusia yang berbeda telah dipersiapkan untuk tugas dan tanggung jawab yang berlainan. Itulah mengapa istilah-istilah khusus tertentu muncul berulang kali dan maknanya masih diperdebatkan hingga hari ini. Di beberapa tempat, terdapat rujukan pada tanah liat kekuatan. Kelompok-kelompok ini digambarkan sebagai mereka yang menjalankan pekerjaan berat dan melelahkan. Menurut sejumlah penafsiran, mereka memiliki keterkaitan dengan kegiatan penambangan dan kerja fisik yang sangat keras. Disebutkan bahwa kelompok-kelompok semacam ini digunakan untuk menggali sumber daya dari dalam bumi, serta menjalankan proyek-proyek pembangunan berskala besar. Di sisi lain, terdapat pula deskripsi mengenai darah cahaya. Individu-individu ini dikaitkan dengan pengetahuan, ritual, dan tanggung jawab keagamaan. Mereka digambarkan sebagai para pendeta, juru tulis, dan pengamat bintang-bintang di langit. Tampaknya mereka mendapatkan akses terhadap informasi yang lebih luas, serta keistimewaan yang lebih besar dibandingkan kelompok lainnya. Selain itu, terdapat pula penyebutan mengenai orang-orang bayangan. Dalam beberapa catatan, mereka digambarkan sebagai kelompok yang bertugas merawat hewan dan menjalankan pekerjaan-pekerjaan sehari-hari yang sederhana. Mereka dijauhkan dari tempat-tempat tertentu dan dari bentuk-bentuk pengetahuan yang spesifik. Yang menarik adalah bahwa sejumlah teks juga menyebutkan ciri-ciri fisik yang berbeda-beda pada kelompok-kelompok tersebut. Beberapa bagian berbicara tentang orang-orang yang ditandai oleh matahari. Bagian lain menyebutkan individu dengan kulit yang lebih terang, sementara ada pula yang merujuk pada mereka yang hidup di tanah-tanah yang keras dan gersang. Namun demikian, hingga kini masih belum jelas apakah ini merupakan perbedaan fisik yang nyata atau sekadar gambaran simbolis belaka. Analisis kecerdasan buatan mengungkap satu detail lain yang menarik perhatian. Beberapa kelompok diizinkan untuk mempelajari bahasa dan tulisan, sementara kelompok lainnya tidak mendapatkan kesempatan yang sama. Orang-orang tertentu dibekali pengetahuan tentang astronomi agar mereka dapat memahami bintang-bintang serta pergerakan langit. Sementara itu, kelompok-kelompok lain hanya dibatasi pada pekerjaan yang telah ditugaskan kepada mereka. Tampak jelas bahwa pengetahuan tidak disebarkan secara merata. Aspek paling misterius dari peradaban Sumeria bukan hanya kisah-kisah tentang asal-usul manusia atau cerita-cerita para dewa. Misteri sesungguhnya mungkin tersimpan dalam peringatan-peringatan yang mereka tinggalkan untuk masa depan. Banyak terjemahan yang dibantu kecerdasan buatan mengisyaratkan bahwa orang-orang Sumeria tidak hanya mencatat peristiwa dari zaman mereka sendiri, tetapi juga terus-menerus memperhatikan langit dengan penuh kewaspadaan. Di kota kuno Ur dan kemudian di Babilonia, para pendeta serta pengamat langit mencatat bintang-bintang, planet-planet, dan gerhana selama berabad-abad. Yang luar biasa adalah mereka sama sekali tidak memiliki teleskop modern. Namun demikian, mereka dengan teliti merekam bahkan perubahan-perubahan kecil di langit. Bagi mereka, langit bukan sekadar sesuatu yang indah untuk dipandang. Langit lebih menyerupai sebuah sistem pesan yang perlu dibaca. Di dalam catatan-catatan itu, satu nama muncul berulang kali, Nibiru.
Menurut sebagian penafsiran, Nibiru adalah benda langit yang sangat istimewa. Kadang digambarkan sebagai planet penyeberang. Dikatakan bahwa ia bergerak dalam siklus yang sangat panjang dan kembali kira-kira setiap 3.600 tahun sekali. Meskipun para ilmuwan arus utama tidak menerima klaim ini, rujukan terhadap Nibiru muncul berulang kali dalam kisah-kisah Sumeria. Bagian yang paling menarik adalah bahwa beberapa lempengan tidak menggambarkan Nibiru semata-mata sebagai sebuah planet. Ia juga disebut sebagai penghancur dan pemblokir cahaya. Istilah-istilah ini telah membingungkan para peneliti selama bertahun-tahun. Apakah ini merupakan gambaran dari peristiwa astronomi yang nyata, ataukah hanya sebuah peringatan simbolis belaka? Bahkan hingga hari ini, belum ada seorang pun yang memiliki jawaban yang pasti. Lantas, apa sebenarnya yang diperlihatkan oleh kecerdasan buatan kepada kita? Setelah menyimak keseluruhan kisah ini, pertanyaan terbesar yang tersisa adalah berikut ini. Apa tepatnya yang ditemukan oleh kecerdasan buatan sehingga memicu begitu banyak perdebatan di seluruh dunia? Apakah ia mengungkap rahasia baru, ataukah sebenarnya ia hanya menghubungkan hal-hal yang sudah ada di hadapan kita selama ribuan tahun? Bagian yang menarik adalah bahwa kecerdasan buatan tidak menciptakan kisah-kisah ini. Ia tidak membuat lempengan baru dan juga tidak menulis versi sejarah yang baru. Ia hanya menghubungkan ribuan kepingan yang selama ini berserakan. Selama berabad-abad, para cendekiawan mempelajari lempengan-lempengan yang berbeda secara terpisah. Satu orang memegang satu fragmen, sementara orang lain memegang fragmen yang berbeda. Namun ketika kecerdasan buatan mulai membaca seluruh catatan itu secara bersamaan, pola-pola mulai tampak yang sebelumnya tidak begitu jelas terlihat. Kisah-kisah yang tadinya tampak terpencar-pencar tiba-tiba terlihat seperti bagian dari sebuah gambaran yang jauh lebih besar. Disinilah perdebatan antara mitos dan catatan sejarah itu bermula. Ada sebagian ahli yang berpendapat bahwa semua ini hanyalah mitos kuno yang ditulis dalam bahasa simbolik. Menurut mereka, kisah-kisah tentang para dewa, kelompok manusia istimewa, dan Nibiru tidak seharusnya dipahami secara harfiah. Di sisi lain, sebagian orang percaya bahwa cerita-cerita ini mungkin menyimpan jejak pengetahuan zaman lampau yang perlahan-lahan berubah menjadi mitos seiring berjalannya waktu. Ketika kisah-kisah ini dibandingkan dengan temuan arkeologi dan sejarah manusia, beberapa pertanyaan justru semakin menarik untuk direnungkan. Bagaimana manusia tiba-tiba mengenal pertanian? Bagaimana sistem tulisan bisa berkembang begitu cepatnya? Mengapa kisah banjir besar yang serupa muncul di berbagai peradaban yang berbeda? Dan mengapa ada titik-titik perubahan tertentu dalam sejarah manusia yang hingga kini belum disepakati sepenuhnya oleh para peneliti? Karena pertanyaan-pertanyaan inilah, sebagian orang mulai membicarakan teori penciptaan yang disengaja. Mereka meyakini bahwa perkembangan manusia mungkin tidak sepenuhnya terjadi secara kebetulan. Bisa jadi ada tujuan atau rencana tertentu yang bekerja di balik semuanya. Sementara itu, ada pula yang menganggap gagasan ini tidak lebih dari sekadar imajinasi dan cara berpikir mitologis. Kebenaran sejatinya tidak ada seorang pun yang bisa memastikannya. Dengan cara yang sama, teori sistem kendali terus menarik perhatian banyak orang. Lempeng-lempeng tanah liat itu berulang kali menyebutkan pembagian pengetahuan, peran yang berbeda-beda, serta kelompok manusia yang tidak setara. Sebagian orang diberi pengetahuan yang lebih luas, sementara yang lain sengaja dibatasi. Jika kisah-kisah ini lebih dari sekadar mitos biasa, tampaknya mereka menggambarkan sebuah sistem di mana tidak semua orang mendapat peran yang sama. Kini keputusan ada di tangan kalian. Apakah ini semua hanya mitos kuno belaka? Atau adakah kebenaran yang lebih dalam tersembunyi di baliknya, sesuatu yang belum sepenuhnya kita pahami? Jika lempeng-lempeng berusia ribuan tahun itu benar-benar menceritakan kisah tentang manusia yang diciptakan untuk tujuan yang berbeda-beda, maka apakah kita hari ini masih menjadi bagian dari rencana kuno tersebut, ataukah kita sudah melampauinya? Jadi, apa pendapat kalian? Apakah lempeng-lempeng kuno ini benar-benar menyimpan rahasia yang tersembunyi, atau semuanya hanya mitos semata? Jangan lupa bagikan pandangan kalian di kolom komentar. Kalau kamu suka videonya, jangan lupa like dan bagikan ya.